menyalurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita keselamatan, rahmat serta keberkahannya. Alhamdulillah, mari selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus dan terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu besar, begitu banyak dan begitu istimewa, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa meraih kebaikan-kebaikan baik dalam urusan dunia kita, terlebih dalam urusan agama dan akhirat kita. Di antara nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita, yang perlu kita sadari dan kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala atasnya, adalah perkumpulan kita bersama saudara-saudara kita kaum muslimin di salah satu dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang mulia, untuk membaca, mempelajari, mengambil faedah-faedah berharga dari afdalul kalam, dari ucapan yang paling afdal, kalamullah, kalamu rasulihi, wa kalamu a'immatul muslimin, yaitu kalamullah, kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kalamnya para ulama-ulama kaum muslimin. Maka ini nikmat yang sangat besar. Duduk-duduk di majelis semacam ini bersama kaum muslimin, membaca kalamullah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, membaca kalam para ulama, merupakan salah satu sebab terbesar untuk kuatnya, kokohnya keimanan seseorang. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah agar menjadikan majelis kita menjadi majelis yang betul-betul membuahkan kuatnya iman, kokohnya iman, sehingga kita bisa membawanya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan yang mubarak insyaallah ini akan kita
baca bersama, kita ambil faedah singkat bersama sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, yaitu an Abi Malikin Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari, dari Abu Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u aw tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya, wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, kullun nasi yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian merupakan sebagian dari keimanan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan nanti di yaumul qiyamah. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedangkan sedekah adalah sinar. Salat adalah cahaya, was-sadaqatu burhan, dan sedekah merupakan bukti keimanan seorang, was-sabru diya, dan kesabaran merupakan sinar, wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, dan Al-Qur'an merupakan hujjah yang akan menjadi penolong bagimu atau justru yang akan membinasakanmu. Setiap orang, kullun nasi yaqdu, mereka pergi di pagi hari, faba'i'un nafsahu, kemudian menjual diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, famu'tikuha aw mubikuha, maka di antara mereka ada yang jual belinya dengan Allah, mendatangkan keuntungan sehingga menyelamatkan dia dari azab Allah, dan ada di antara mereka yang justru mendapatkan kerugian sehingga semakin memperosokkan mereka ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dalam hadis ini ya kawan, banyak sekali faedah yang sangat berharga. Kalau mau kita rinci betul, maka sungguh waktu tidak akan mencukupinya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, kita akan mengambil faedah-faedah singkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Yang pertama, dan kita ambilkan faedah itu dari Ad-Durar As-Saniyah bi Fawaidi Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Dr. Bandar Ibn Nafi Ibn Barakat Al-Abdali hafizahullahu ta'ala. Beliau katakan, di antara faedah dari hadis ini adalah fadlut tuhuri, keutamaan bersuci, wa annahu syatrul iman. Apa keutamaan suci itu? Suci merupakan setengah dari keimanan, ai nisful iman, setengahnya. Apa maksud dari suci itu setengah dari keimanan? Wa dzalika li annal imana takhliyatun wa tahliyatun. Yang demikian itu karena iman itu terbangun di atas dua perkara. Satu, tahliyah, membersihkan. Yang kedua, tahliyah, pakai hak, menghiasi. Maksudnya adalah membersihkan iman dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda kekufuran, noda-noda kebid'ahan, noda-noda maksiat. Setelah iman dibersihkan dari noda-noda tersebut, kemudian dihiasi dengan keimanan, tauhidullah, ketakwaan,
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amal-amal soleh yang lainnya. Tuhur itu menempati tempatnya tahliyah, membersihkan. Sedangkan nanti amal soleh, ketaatan, takwa, tauhid itu menempati tempatnya tahliyah. Sehingga itu maksud dari bersuci merupakan setengah dari keimanan. Di sana ada juga pendapat yang mengatakan maksud bersuci di sini adalah wudu, berwudu, dan setengahnya lagi adalah sholat. Karena sholat tidak akan sempurna kecuali atau tidak akan sah kecuali dengan berwudu. Namun beliau katakan makna yang pertama itu yang lebih baik, lebih bagus dan lebih umum, lebih mencakup kepada segalanya. Ini yang pertama. Oleh karenanya iman atau kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mereka harus terus berupaya untuk membersihkan diri-diri mereka, baik thaharah maknawiyah ataupun thaharah hissiyah. Karena thaharah itu dijelaskan para ulama, ada thaharah maknawiyah, membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan hati dari noda-noda kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan kejelekan-kejelekan. Kemudian juga harus perhatian dengan thaharah hissiyah yang nampak pada badan, tempat, dan yang lainnya. Karena itu merupakan thaharah. Dan Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk hidup bersih, hidup suci. Salat itu 5 kali. Setiap kali mau salat harus berwudu kalau sudah batal. Belum lagi kalau mau salat sunnah, Masya Allah bersih. Maka dibiasakan, bukan hanya bersih dalam ibadah, dalam tempat ibadah, hendaknya kaum muslimin juga bersih di tempat-tempat yang lainnya. Di rumahnya, jangan sampai rumahnya kotor seperti tempat sampah, bongkor kayak hutan. Asrama misalkan kalau santri, lingkungan hendaknya bersih. Sebelum kita diajari atau diberitahu atau dihimbau oleh bidang kesehatan, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajarkan kita jauh-jauh hari agar kita hidup dalam keadaan suci bersih. Bahkan kesucian kebersihan kata Nabi SAW itu menempati setengahnya keimanan. Maka Masya Allah dibiasakan hidup bersih. Apalagi kemarin ketika ada Ustadz atau Dokter Tony kan dijelaskan, di antara kesehatan yang perlu dijaga adalah kebersihan. Untuk mendapatkan kesehatan adalah dengan menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan yang lainnya. Itu yang pertama, keutamaan bersuci, hidup bersih. Suci secara maknawi dan suci secara hissi. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil, fadlul dzikri, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdarullah taala fil qalbi awil lisani aw fihima ma'an. Zikir adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam hati atau di dalam lisan atau pada dua-duanya. Maka perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu merupakan ibadah yang ringan tapi pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya sangat luar biasa. Kalau kita biasa berzikir kepada Allah, hati kita biasa berzikir kepada Allah, lisan kita biasa berzikir kepada Allah, maka insya Allah tidak akan lewat satu waktu pun kecuali kita pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu kan gak harus di masjid, zikir itu kan gak harus di tempat ibadah. Kapanpun dimanapun kita bisa berzikir kepada Allah. Yang jadi tukang misalkan sambil mukul palu, mukul paku bisa, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kali pukulan, zikir terbaca. Santri misalkan yang ngantri mandi, ngantri makan, ngantri macam-macam,
Daripada nggibahi temannya, jaili temannya, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Pahala dapat, nanti antrian sampai, makanan dapat. Masya Allah. Kadang kita itu kalau mau berpikir dan merenung dengan benar, waktu luang kita sangat banyak. Cuma terkadang kita tidak bisa memanfaatkannya. Yang suka bepergian misalkan, kadang menjumpai waktu macet. Di waktu macet itu, waktu menunggu macet dan semisalnya, ada orang-orang yang dengan waktu singkat itu bisa mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Ada yang mendapatkan kerugian besar di sisi Allah. Ada yang nggak dapat keuntungan juga tidak dapat kerugian. Yang mendapatkan keuntungan besar adalah yang menggunakan waktu-waktu sempit itu dengan berzikir atau membaca Al-Quran, mengulang-ulang murojaah yang ada, pahala besar. Ada yang justru rugi besar, macet malah misuh-misuh, tahu misuh-misuh ya, marah-marah, atau malah menggibah orang. Ini Masya Allah dosa. Ada yang nggak dapat untung, juga nggak dapat rugi. Siapa dia? Yang memanfaatkan waktu-waktu kosong itu dengan diem 1000 bahasa. Diem pokoknya, terima gitu aja. Maka cerdaslah kita dalam memanajemen waktu, karena waktu ini dikatakan oleh para ulama adalah ra'su malil mu'min, pokok atau modal utama seorang mukmin. Dia akan mendapatkan keuntungan besar atau kerugian yang sangat luar biasa, tergantung bagaimana dia memanajemen waktunya. Apalagi kalau bicaranya keuntungan di sisi Allah, maka itu sangat terkait erat dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu kita. Dibaca dan dimeroja kembali tafsir surat Al-Asr, insya Allah akan kita dapati. Nah, dalam hadis ini terdapat keutamaan membaca zikir, secara khusus membaca alhamdulillah wa subhanallah. Maka dibaca, kan ringan itu. Alhamdulillah dan subhanallah ini merupakan ucapan yang, atau diantara ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis riwayat Muslim an Samurah ibn Jundub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Tidak masalah engkau mau mulai dari kata yang mana saja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Mau dimulai dari kata yang manapun silahkan. Mau dibaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar boleh. Mau dibaca Allahu akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah, subhanallah boleh. Mau dibaca alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar boleh. Terserah mau mulai dari mana, yang penting 4 ini ada. Masya Allah, paling dicintai oleh Allah. Maka seorang yang mengaku cinta sama Allah, di antara konsekuensi cinta yang benar adalah dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara bentuk cinta yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa saja yang Allah cintai. Allah itu ada kalanya mencintai orang. Allah cintai orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat. Maka kita wajib mencintai mereka sebagai bentuk bukti cinta kita kepada Allah. Kadang Allah mencintai amalan, maka cintai amalan-amalan yang Allah cintai sebagai bentuk bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta itu butuh pembuktian. Kalau sekedar ngomong saya cinta, saya cinta, saya cinta, anak bayi itu diajari ngomong saya cinta Allah, pinter. Tapi giliran bukti, dituntut bukti, nggak semua orang bisa. Bahkan sekelas profesor, doktor belum tentu bisa. Dan itu yang Allah tuntut, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan buktinya kalau memang kalian itu benar, kalau memang kalian itu jujur.
Bukan hanya sekedar iddia, pengakuan. Kalau sekedar ngaku siapapun bisa. Kullun yadda'in waslan bil laila wal laila la tukirru lahu bidzaka. Semua ngaku punya hubungan cinta sama si Mbak Laila, tapi ternyata Laila nggak mengetahuinya, nggak ngakuinya. Lah untuk apa? Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Yang lebih penting itu bukan kamu cinta atau tidak cinta. Yang lebih penting dari sekedar mengaku cinta adalah kamu itu dicintai atau tidak. Kalau kita ya kawan tidak dicintai oleh sesama manusia, wanita, masih banyak manusia yang lain, masih banyak wanita yang lain, laki-laki yang lain. Tapi kalau Allah yang tidak mencintai kita, terus cinta siapa yang akan kita dapatkan? Maka seorang mukmin harus terus mencari apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya memperbanyak zikir kepadanya. Nah, itu faedah yang kedua, keutamaan berzikir kepada Allah. Kalau kita mau baca, keutamaannya sangat banyak. Tapi insya Allah ini cukup untuk mengingatkan kita supaya memperbanyak zikrullah. Rasulullah SAW itu dikatakan oleh Bunda Aisyah, kana yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah SAW itu selalu berzikir mengingat Allah di setiap waktu dan keadaan beliau. Subhanallah. Itu panutan kita. Itu Rasulullah yang kita panuti, yang kita contoh. Maka contoh beliau dengan sebaik-baik percontohan. Nah, kemudian faedah yang berikut yang bisa kita ambil adalah idhamu qadris salati. Betapa agungnya kedudukan salat. Masya Allah, salat. Salat ini ya kawan, ibadah yang sangat agung. Paling afdolnya ibadah setelah tauhidullah, setelah la ilaha illallah. Makanya Allah jadikan salat sebagai rukun kedua setelah dua kalimat syahadat. Salat ini Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad langsung tanpa perantara ketika Isra dan Mi'raj. Salat yang 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali salat. Dan banyak sekali keutamaan salat. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, wassalatu nurun. Dan salat adalah nur, cahaya. Apa fungsinya cahaya? Kita butuh cahaya? Butuh. Hujan sehari semalam, nggak muncul matahari, nggak dapat cahaya, itu di badan ngregesi. Tahu ngregesi ya? Nggak enak, nggak nyaman. Kita butuh cahaya. Malam-malam nggak ada cahaya, nggak bisa melihat. Nah, salat adalah cahaya yang dengannya kita bisa melihat. Dengannya badan kita akan sehat. Dan para ulama menjelaskan, fahiya nurun lil abdi fi qalbi. Salat itu adalah cahaya bagi seorang hamba yang ada di dalam hatinya. Wa nurun lahu fi wajhi. Dan salat adalah cahaya bagi hamba di wajahnya. Makanya kelihatan orang-orang yang biasa wudu, biasa sholat, rajin, insya Allah wajahnya itu berseri-seri. Beda dengan orang yang tidak pernah terkena air wudu, tidak pernah sholat, tidak pernah sujud kepada Allah. Kusam, masam, tidak ada cahaya. Meskipun kulit dasarnya warnanya putih, tapi tetap saja akan terlihat dia tidak pernah sholat. Tidak ada cahaya sholat pada dirinya. Meskipun warnanya sawo hitam gitu ya, tapi kalau dia rajin sholat, insya Allah akan nampak wajah, apa cahaya pada wajahnya. Kemudian wa nurun lahu fi qabri. Salat akan menjadi cahaya baginya di dalam kuburan. Masya Allah, dalam kuburan itu gelap gulita. Kalau nggak percaya, silakan dicoba. Siapa yang mau coba? Nanti gelap, dan Allah akan berikan cahaya bagi seorang mukmin di kuburannya dengan sebab salatnya. Wa nurun lahu fi hasrihi wa nasri. Dan salat akan menjadi cahaya bagi seorang hamba
nanti ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar. Qala ta'ala, Allah berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, akan menerangi mereka cahaya-cahaya mereka di depan mereka dan di sisi-sisi mereka. Subhanallah, kita butuh cahaya Allah ketika menyeberangi sirat, butuh cahaya Allah sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Dan dalam musnad dari Abdullah ibn Amr dari Nabi SAW, bahwasanya beliau suatu ketika pernah berbicara menyebutkan tentang salat. Beliau bersabda, ini hadis yang sangat agung, coba kita renungkan sebagai motivasi kita untuk menjaga salat, tidak bermalas-malasan dalam salat. Rasulullah SAW bersabda, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka salat itu akan menjadi cahaya baginya, akan menjadi bukti baginya, dan akan menjadi keselamatan baginya nanti di yaumul qiyamah. Masya Allah, bukan selamat di dunia. Selamat di dunia naam kita cari, tapi yang lebih utama untuk kita cari adalah selamat di yaumul qiyamah. Karena kalau sudah nggak selamat di hari kiamat, tidak ada lagi keselamatan, binasa. Salat akan menjadi cahaya, bukti keselamatan bagi seorang hamba di yaumul qiyamah, yang tidak ada di saat itu kecuali dua pilihan, imma surga dengan kenikmatan yang ada padanya, atau neraka yang dipenuhi dengan kesengsaraan yang ada padanya. Keselamatan itu akan Allah berikan diantaranya dengan sebab salat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, sedangkan orang yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun wala najatun wala burhan, maka dia tidak akan memiliki cahaya, tidak akan memiliki bukti, dan tidak akan memiliki keselamatan di hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Dan nanti di yaumul qiyamah dia akan dibarengkan, akan digabungkan dengan tokoh-tokoh gembong-gembongnya orang kafir. Orang yang tidak menjaga salat, mereka akan dikumpulkan oleh Allah dengan Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay ibn Khalaf. Masya Allah. Syekh Abu Razak Al-Badr dalam kitab beliau Ta'zimus Salah, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Wa huna nuqtatun badi'ah. Dalam hadis ini ada satu poin yang sangat indah, yang sangat bagus, sangat penting. Mari kita renungi. Wahia, poin itu adalah anna tarikal muhafadzah ala salati, bahwasanya orang yang tidak menjaga salat imma bisa jadi disebabkan karena ayyushghilahu maluhu, tersibukkan dengan hartanya, au ri'asatuhu, atau kepemimpinannya, au tijaratuhu, atau perdagangannya, perniagaannya, au mulkuhu, atau tidak sholat, lalai sholat gara-gara ngurusi kerajaannya. Faman syaghalahu anha maluhu fahuwa ma'a Qarun, barang siapa yang tersibukkan dari sholat, tidak menjaga sholat gara-gara hartanya, maka dia akan dibarengkan dengan Qarun. Wa man syaghalahu anha mulkuhu fahuwa ma'a Fir'aun, barang siapa yang tersibukkan dari sholat gara-gara ngurusi kerajaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Wa man syaghalahu anha ri'asatuhu fahuwa ma'a Haman, barang siapa yang tersibukkan dari sholat, tidak bisa menjaga sholat gara-gara kepemimpinannya, maka dia akan digabungkan bersama Haman. Dan barang siapa yang tersibukkan dari sholat gara-gara perniagaannya, harta yang dikumpulkannya,
fahuwa ma'a Ubay bin Khalaf, maka dia akan bersama dengan Ubay ibn Khalaf. Masya Allah. Kalau dikumpulkan sama Rasulullah, sama Abu Bakar, Umar, Utsman, para ulama, para a'immah, Masya Allah, nikmat, kegembiraan. Lah ini dikumpulkan sama orang kafir. Bukan orang kafir yang tingkatan rendah, gembong-gembongnya orang kafir. Qarun, Haman, Fir'aun, Ubay ibn Khalaf. Maka dijaga. Rasul SAW itu sangat menjaga sholat, sangat perhatian sholat. Sampai pun di saat beliau sakit, beliau sangat perhatian dengan sholat. Beliau kan pernah sakit sampai pingsan. Ketika siuman yang ditanya apa? As-sallan nas, apakah manusia sudah pada sholat? Kan gitu. Pingsan lagi, siuman lagi, yang ditanya bukan yang lainnya, yang ditanya as-sallan nas, apakah manusia sudah pada sholat? Sholat ya ikhwan. Dan beliau katakan as-salata as-salata wa ma malakat aimanukum. Jaga salat kalian, jaga salat kalian dan budak-budak kalian. Sungguh merugi orang yang mencari harta dunia kemudian dia mengorbankan salatnya. Salat itu kunci, di antara kunci-kunci mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah untuk melakukannya. Kami tidak minta rizki kepada kalian, bahkan kami akan memberikan rizki kepada kalian. Dan akibat yang akhir yang baik itu untuk ketakwaan. Masya Allah. Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syinkiti ketika membacakan ayat ini beliau mengatakan, barang siapa yang menjaga sholatnya maka Allah jamin baginya rizkinya. Maka sungguh sangat disayangkan ketika seorang mengejar dunia mati-matian sampai mengorbankan sholatnya. Berapa harta yang kamu dapatkan sehingga harus meninggalkan sholatmu? Kan gitu. Ini surga, nur, najat, burhan, yaumal qiyamah. Hilang kalau kita sia-siakan gara-gara tidak sholat. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah al-hathu ala badlis sadaqah tibatan bihan nafsu. Dorongan, anjuran untuk bersedekah dengan keadaan jiwa yang lapang, nggak terpaksa, jiwa yang lapang, ikhlas, ridho. Ketika menyalurkan ini uang saya untuk sedekah, ini di sini nggak ada gerundel, sayang betul ini. Ini kalau yang lain nggak saya, nggak gitu. Lillahi ta'ala, ini sedekah. Kenapa? Nabi SAW mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Bukti apa? Ay burhanun wa dalilun ala sidqi imani sahibiha. Sedekah merupakan bukti, dalil yang menunjukkan akan benarnya, jujurnya keimanan orang yang bersedekah. Haitsu annahu akhraja malahul mahbuba indahu talaban li ridha rabbih. Karena dia mengeluarkan sesuatu yang dia cintai demi mendapatkan ridho Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan, jiwa manusia itu sudah Allah tanamkan padanya cinta kepada harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah, dan seterusnya. Telah dibuat indah pada hati manusia ini cinta kepada syahwat, perkara-perkara yang menyenangkan seperti wanita, anak-anak, kumpulan harta, emas, perak, kendaraan, dicintai. Yakin seorang tidak akan meninggalkan atau mengeluarkan apa yang dia cintai kecuali dia yakin juga bahwa setelah dikeluarkan dia akan mendapatkan ganti minimal yang semisal atau bahkan yang lebih besar. Antum ya kawan, pingin motor,
Motor apa? Motor CBR. Motor CBR. Model terbaru. Antum seneng betul sama CBR itu. Gitu ya. Yakin antum nggak akan membiarkan motor ini lepas. Kecuali kalau antum yakin setelah dilepas antum akan dapatkan yang lebih bagus. Misalkan sudah dibelikan CBR, antum lagi cinta-cintanya, tiap hari dimandiin, antum belum mandi sudah mandi, kan gitu. Tiba-tiba Abi datang, nak, kayaknya Abi ini butuh dana, motormu tak jual dulu. Jangan Bi, jangan. Apalagi antum tahu Abinya biasanya prediksinya meleset. Jangan Bi. Tapi kalau antum yakin Abi saya ini orangnya amanah, kalau bilang diganti ya diganti. Abinya ngomong nanti tak ganti Pajero. Antum lepaskan nggak motor ini? Dilepas? Dilepas. Kenapa? Antum yakin setelah dilepas gantinya lebih bagus. Kita itu cinta sama dunia, nggak mungkin akan melepaskan dunia ini kalau kita tidak meyakini ganti yang lebih bagus. Maka ketika seorang bisa mengeluarkan ini sedekah, itu sebagai bukti jujurnya keimanan dia kepada janji-janji Allah terhadap orang-orang yang bersedekah. Akan dilipat gandakan, diganti dengan yang lebih baik, dan seterusnya. Maka jangan pelit-pelit sedekah. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang ini pintu-pintu sedekah sangat banyak. Tinggal antum milih yang mana yang terbaik. Jangan bakhil. Harus dilatih, para tolabah dan yang lainnya dilatih untuk sedekah. 1.000, besok 1.000 lagi, besok 1.000 lagi. Nanti kalau udah biasa 1.000 naik 2.000. Nanti kalau 2.000 sudah biasa naik lagi 5.000. Biasakan, sehingga nanti bisa. Nggak mungkin kita bisa sedekah seperti Abu Bakar semua harta kalau kita nggak latihan. Nggak mungkin. Harus ada latihan. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Di antara faedah di sini adalah untuk mendapatkan sesuatu itu butuh latihan. Belajar apa ilmu itu didapatkan dengan belajar, sikap rendah hati, tenang itu pun didapatkan dengan cara belajar. Kita ini ada yang dilahirkan sudah memang Allah berikan sifat dermawan. Ada yang memang Allah berikan sifat bakhil. Ada anak-anak itu kalau punya jajan, ada temannya yang lain bagi-bagi. Ada yang punya jajan, mau temen yang liatin, ngiler, enggak, pokoknya ini jajan saya. Nah kalau kita termasuk yang kedua, harus perlu perjuangan untuk melatihnya. Gimana ngelatihnya ya tadi? Mulai dari yang terkecil 1.000, nanti udah biasa 1.000, naik tingkatan 2.000, dan seterusnya. Jadi sedekah. Nah, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang sangat luar biasa. Di antaranya Allah akan menaungi orang yang memberikan sedekah dengan betul-betul ikhlas, dengan naungan Allah yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara faedah sedekah keutamaan sedekah juga kita bacakan secara singkat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani." Tidak ada satu hari pun kecuali akan ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, kemudian yang satu mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Yang satu akan berdoa, memohon kepada Allah, "Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak pada hari ini." Wa yaqulul akhir, dan yang kedua akan mengatakan, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikan kerugian, kehancuran bagi orang yang tidak mau bersedekah di hari ini. Masya Allah. Yang doa siapa? Malaikat, makhluk-makhluk Allah yang mulia. Maka dapatkan itu sedekah. Kemudian faedah yang berikutnya, bayanul fadlis sabr, menjelaskan atau penjelasan keutamaan bersabar. Bersabar ya kawan, maknanya dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala.
Sabar adalah habsun nafsi ala ma yuhmadu alaihil insan, wa habsuhu atau wa habsuha amma yudhammu alaih. Sabar itu maknanya adalah menahan jiwa supaya terus berada di atas perangai-perangai yang terpuji, dan menahan jiwa supaya terhindar dari perangai-perangai tercela. Ini secara bahasa kata beliau. Jadi secara bahasa dengan syar'i itu sudah klop. Makna sabar secara bahasa dengan syar'i. Dan para ulama membagi sabar menjadi jadi berapa? Jadi menjadi aina tolaba salasa 3. 1, sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar untuk mentauhidkan Allah, sabar menunaikan sholat, sabar belajar, sabar bersedekah, sabar berakhlak baik, sabar untuk tersenyum, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar an maksiatillah, jangan diganti ala atau diganti fi. Kadang kalau ulangan itu talaba ada yang mengatakan as-sabru fi maksiatillah. Ini keliru. Karena kalau sabar di dalam bermaksiat berarti dia sudah masuk maksiat, sabar di situ nggak mau keluar. Salah. Jadi bahasa yang benar as-sabru an, bersabar dari bermaksiat. Artinya bersabar menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam maksiat, sabar supaya tidak minum khamar, sabar supaya tidak meninggalkan sholat, sabar supaya tidak pacaran, sabar supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar supaya tidak zalim, sabar supaya apa lagi, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ya kawan, sebagai apapun kita pasti akan mendapatkan ujian, gak mungkin enggak. Maka bersabarlah, fasbir, bersabar. Orang yang bersabar dalam menghadapi ujian takdir Allah itu baik baginya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathum sarra'u syakar fakana khairun lah wa in asabathum darra'u sabar fakana khairun lahu. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Urusan mereka itu semuanya baik, nggak ada yang jelek. Kalau dapat sesuatu yang menyenangkan, nikmat, sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur kepada Allah, itu baik baginya. Kalau ternyata mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang menyedihkan, ujian berat, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Nah, maka bersabar. As-sabru dia, sabar adalah sinar. Apa bedanya nur dengan dia? Kalau nur itu nggak panas, cahaya terang tapi nggak panas. Tapi kalau dia itu bercahaya tapi ada panasnya. Makanya Allah sifati qamar, rembulan itu dengan nur, dan Allah sifati matahari itu dengan dia. Kenapa? Karena matahari itu ada sisi panasnya. Kemudian yang berikutnya, annal qur'ana hujjatun liman amila bihi wattaba'ahu wa hujjatun ala man a'rada anhu wa lam ya'mal bihi. Bahwasanya Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah yang menolong seorang apabila dia mengamalkan dan mengikuti Al-Qur'an tersebut, dan akan menjadi hujjah yang membinasakan apabila tidak diikuti dan tidak diamalkan. Kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bisa mempelajari Al-Quran meskipun sedikit-sedikit, kan gitu. Maka ketika kita sudah diberikan taufik untuk mempelajarinya, usahakan untuk mengamalkannya, ikuti. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kitab kepadanya, kemudian dia mengikutinya dengan sebenar-benarnya pengikutan, maka dialah orang-orang yang betul-betul beriman kepada kitab tersebut.
Jadi nggak semua orang yang baca Al-Quran berarti dia betul-betul beriman. Allah katakan orang yang betul-betul beriman dengan Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran itu dengan baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, yatlunahu haqqa tilawati, orang yang betul-betul bisa membaca Al-Quran adalah alladzina yattabi'unahu haqqa tibai, orang yang bisa mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya pengikutan. Dia ikuti akidah yang ada dalam Al-Quran, dia ikuti cara ibadah yang ada dalam Al-Quran, dia ikuti akhlak, adab, muamalah yang ada dalam Al-Quran, dan termasuk di dalamnya apa yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca itu khair, baik. Mengetahui artinya itu khair, baik, kebaikan yang luar biasa. Tapi ada yang lebih inti, lebih baik dari itu semua, yaitu mengikuti, mengamalkan Al-Quran sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwasanya manusia, annan nasa kullahum yaghduna wa yakdahuna wa ya'malun, bahwasanya manusia ini semuanya mereka pergi keluar dari rumah di pagi hari untuk beramal, untuk berusaha. Nabi katakan menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi. Wahai manusia, kalian itu adalah orang-orang yang berupaya beramal, melakukan amal-amal untuk bertemu dengan Rabb kalian dan pasti akan menemuinya. Kita di sini semuanya beramal, ada yang beramal baik, ada yang beramal jelek, dan masing-masing kita akan bertemu dengan Allah dan akan menjumpai apa yang kita amalkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, fabai'un nafsahu, mereka menjual dirinya kepada Allah, famu'tikuha au mubikuha. Di antara mereka ada yang jual belinya dengan Allah untung sehingga dia mendapatkan kebebasan, keselamatan dari azab Allah, dan ada sebagian mereka yang rugi sehingga semakin terjerumus ke dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam poin yang terakhir ini ya kawan, Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia yang sekarang kita ada di dalamnya. Kita di dunia ini ibarat orang yang hidup di pasar, berjual beli. Semuanya berjual beli. Ada yang untung, ada yang rugi. Orang yang untung dalam jual belinya, dia akan gembira, bahagia, senang karena mendapatkan surga Allah dengan kenikmatannya dan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha mulia. Tapi ada di antara mereka yang rugi dengan serugi-ruginya, dan tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian pada hari itu. Dia dapatkan neraka. Siapa orang yang untung? Orang yang untung adalah orang yang menggunakan masa hidupnya selama hidup di dunia untuk beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, beramal saleh, ketaatan, jauh dari bid'ahan. Siapa yang rugi? Orang yang mengisi hidupnya dengan kekufuran, kesyirikan, kejelekan, maksiat, dan yang lainnya, rugi. Maka mari fangduru, silakan lihat kemana kita melangkah, dilihat, dan mari diintrospeksi ini sebagai muhasabah untuk kita semuanya. Dan nanti kalau sudah ternyata mentok sampai akhirat, kok ternyata hasilnya jelek, maka tidak ada lagi udzur. Allah berfirman tentang ahli neraka, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka akan berteriak di neraka jahanam itu, meminta untuk diringankan azabnya, tapi tidak diberikan. Justru Allah jawab dengan firman-Nya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kalian tuh kan sudah hidup di dunia lama, bukankah telah kami berikan kepada kalian umur yang cukup, yang seandainya kalian mau merenung, mau merenungi, mau memikirkan, kalian akan sadar.
Tapi sayang kalian tetap saja tidak sadar. Dan bukankah telah diutus Rasul yang mengingatkan kalian? Sudah, tapi tetap aja nggak sadar. Nah, jangan sampai seperti ini. Maka mari, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sadari kehidupan dunia yang kita berada di dalamnya dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus memberikan pertolongannya, taufiknya, hidayahnya, agar terus kita bisa menetapi jalan yang ia ridhoi, menetapi jalan ketaatan, keimanan, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas agamanya sampai kita bertemu dengannya dalam keadaan ia meridhoi kita. Insyaallah itu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.